Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Bertemu lagi di channel saya dan masih bersama saya Yoga Pratama. Ya, semoga pada sehat semua ya dalam melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Ini saya akan kembali sharing-sharing seputar akademik. Kali ini masih tentang penulisan akademik ya. Yang lalu saya membahas creative writing dan kali ini saya akan membahas tentang argumentatif essay ya. Argumentatif esai sendiri salah satu esai yang memang sangat penting dalam penulisan karya ilmiah juga, cikal bakalnya dan lain-lain. Jadi langsung saja kita masuk. Sebelum kita masuk pada pembahasan, silahkan subscribe ya untuk bisa mendapatkan informasi lebih dalam lagi seputar akademik, motivasi dan juga inspirasi harian. Baik, saya langsung saja mulai perihal argumentatif writing. Apa sih argumentatif writing ya, adik-adik mahasiswa atau teman-teman yang ingin memahami ya, esai argumentatif adalah sebuah piece of writing ya, karya tulis ya yang digunakan atau menggunakan bukti faktual yang didukung dengan data ya, yang tujuannya adalah untuk meyakinkan pembaca tentang cara berpikir tertentu berdasarkan apa yang ingin diyakinkan oleh si penulis ya. Jadi argumentatif esai ini adalah esai yang memang dikhususkan untuk meyakinkan pembaca untuk mempercayai sudut pandang si penulis akan suatu hal ya, dan juga diikuti dengan bukti dan data serta sumber yang membuat argumen dalam tulisan ini adalah yang benar-betul yang terbaik atau yang memang disajikan untuk membuktikan bahwa ini adalah pandangan yang memang didukung oleh data. Jadi dalam penulisan argumentatif sendiri tidak harus karena ini harus meyakinkan, tidak harus agresif dan juga agresif ya. Ini juga tidak seperti gaya mendebat, tapi di mana di sini penulis menyajikan penelitian ya yang akan disampaikan dengan cara yang sangat akademik gitu ya. Jadi dia diklaim statementnya dengan cara meyakinkan lewat perspektif yang berlawanan. Jadi saat menulis esai argumentatif, tujuannya adalah menunjukkan sesuatu yang memang logis dari pandangan si penulis melalui fakta dan data. Nah, itu adalah salah satu yang paling utama dalam penulisan argumentatif essay writing. Ya. Kemudian sebenarnya sama nggak sih argumentatif dengan persuasif essay dan jenis essay lainnya? Nah, jelas ini mirip tapi berbeda karena argumentatif essay menggunakan metode meyakinkan si pembaca lewat data dan fakta serta bukti dan sesuatu yang memang tidak perlu lagi dipertanyakan logikanya karena memang sudah ada unsur kebenarannya lewat bukti. Beda dengan persuasif yang mungkin baru in my opinion gitu ya atau berdasarkan experience, tapi kalau ini lebih ke arah fakta dan data. Ya, kemudian cara menyajikan argumentatif esai itu juga sangat krusial, di mana struktur esai yang akan ditampilkan haruslah memiliki sudut pandang yang memang murni dari sudut pandang si penulis ya, yang nantinya diikuti oleh poin-poin dan kunci lewat data ya. Jadi paling utama itu di structure, yaitu di paragraf pertama di introduction. Jadi ketika memulai yang paling umum dalam penulisan dasar atau basic argumentatif essay itu biasanya terdiri dari 5 paragraf ya, dan formatnya itu diikuti oleh yang namanya introduction ya, di mana introduction itu Anda menyajikan dengan jelas awal dari suatu penulisan, mau menulis apa, introduction itu ya. Jadi di dalam tulisan ini
tujuannya apa di paragraf pertama introduction. Kemudian pada bagian kedua, ketiga, dan keempat, paragraf 2, 3, dan 4, di dalamnya Anda menyajikan argumen dan bukti yang memang nantinya akan refute opposing argument atau berlawanan dengan argumen sebelumnya yang ada dikemukakan oleh orang lain. Jadi Anda seperti membantah dengan cara yang elegan. Jadi setiap paragraf fokus kepada menunjukkan bagian dari bukti dan atau membantah opini atau pendapat orang lain terhadap pandangan akan suatu hal. Dan di paragraf kelima, baru di sini final paragraf adalah kesimpulan yang mana Anda menyimpulkan. Jadi jangan apa namanya, jangan menyebutnya dalam penulisannya in conclusion, jangan, based on the data ya, yang disajikan atau bukti menunjukkan bahwa ya, nah seperti itu. Jadi di paragraf kelima tidak lagi in my opinion dan lain-lain, tapi based on the data, according to apa. Jadi ini lebih fokus kepada bagaimana semuanya terikat dengan yang namanya data dan juga bukti ya. Nah, argumentatif esai sendiri ya, biasanya ini uh, punya structure yang disebut dengan bagaimana cara mengklaim, bagaimana cara uh, mereview gitu. Nah, Anda harus bisa itu mainkan kalimat Anda dalam menyanggah lewat fakta dan data. Misalkan contoh, kita mengatakan bahwa musim paling enak sih, paling 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 enak itu adalah musim semi atau musim panas gitu ya, atau kita meyakinkan seseorang dengan bahwa mobil buatan Eropa lebih baik daripada mobil buatan Asia. Nah, ini di sini ketika Anda membuktikan bahwa mobil Eropa lebih bagus dari Asia, nah Anda di sini harus bisa menyajikan data dan bukti-bukti. Ya, argumentatif esai ini betul-betul esai yang harus disajikan lewat fakta dan data. Nah, argumentatif esai sendiri memiliki beberapa varian atau variasi, ada 3 ya. Three major formats, yang mana pertama adalah Aristotelian atau klasik. Jadi ketika Anda mau menggunakan jenis Aristotelian ini adalah argumentatif esai yang memang difokuskan kepada etos, emosi, dan alasan ya, yang mana di sini dikemukakan lewat poin-poin yang dalam paragrafnya terdiri dari yang pertama introduce the problem, paragraf pertamanya, yang kedua explain your perspective, yang ketiga explain your opponent perspective, oh ya, Anda menjelaskan sudut pandang dari yang berseberangan, lalu review their points one by one as you go. Jadi Anda mereview seperti menolak apa ya, membalikan gitu ya poin-poin yang sudah diklaim oleh lawan. Lalu kemudian menyajikan bukti dan menyimpulkan argumen. Tetap 5 paragraf untuk Aristotelian klasik ini. Lalu ada toolmin ya. Di sini toolmin ini digunakan ketika kita menyajikan isu yang ada hubungannya dengan meyakinkan pembaca dengan cara berpikir tertentu. Jadi tujuannya untuk meyakinkan dari sudut pandang tertentu ya, dan ini lagi-lagi bergantung pada bukti dan menggunakan studi atau research yang membuktikan argumennya adalah argumen yang disajikan itu adalah argumen yang terbaik. Jadi masalah yang kompleks tanpa kebenaran yang jelas, nah ini atau sanggahan ini bisa menggunakan model Toulmin. Sedangkan strukturnya Toulmin ini beda dari argumentatif esai yang sebelumnya Aristotelian hanya 5 paragraf, dia 6. Jadi ada klaim yang pertama, reason, bukti, lalu warrant ya, connection between your claim and reason, backing, additional evidence, qualifier, the limits to your own claim, dan yang terakhir ya rebuttal. Rebuttal itu adalah addressing opposing view, points, and criticism of your claim. Lalu yang terakhir ada Rogerian.
Rogerian ini adalah salah satu bagian dari argumentatif esai yang eh, digunakan untuk menunjukkan kedua sisi argumen sebagai sesuatu yang sama-sama betul. Ya, jadi antara both side argument as valid gitu ya. Jadi di mix ya, gimana sih cara meyakinkan dengan memix pendapat gitu ya. Nah, di dalam Rogerian sendiri ini ada 5 paragraf: introduce the problem, explain your opponent perspective, explain your perspective, bring both side together, lalu yang terakhir conclude atau menyimpulkan. Menulis argumentatif esai juga harus selain data, Anda juga harus menyajikan bagaimana yang namanya argumen itu dikemas dalam esai yang baik, yang mana ada thesis statement di dalamnya. Ya, thesis statement haruslah yang meyakinkan si pembaca akan apa yang mau Anda sampaikan. Nah, bagaimana sih persiapannya ketika akan menulis argumentatif esai? Ya, salah satunya adalah dengan brainstorming ya. Jadi untuk memulainya Anda harus betul-betul berpikir bagaimana sih ya untuk membuat sebuah esai yang baik gitu ya. Argumentatif esai ya. Jadi Anda harus menyajikan sesuatu yang memang disiapkan dari mulai berpikir dulu apa yang mau disajikan, lalu yang kedua preparing, mengumpulkan data-data apa saja yang mau disajikan, bukti, penelitian-penelitian dikumpulkan untuk mencari tahu kita akan membahas tentang masalah apa atau tentang suatu hal yang memang harus dibuktikan lewat data-data yang meyakinkan. Yang ketiga adalah membuat draft. Ya, jadi esainya ini setelah sudah lengkap di draft dulu ya, apa yang mau ditampilkan di tiap paragrafnya, lalu di paragraf-paragraf itu diisi dengan yang namanya bukti-bukti ya, sehingga lebih kuat ya, untuk dibaca oleh pembaca dan lebih meyakinkan. Yang keempat ada revisi. Setelah sudah jadi Anda revisi bahasa, jangan sampai menyinggung walaupun ini berargumen, tapi tetap saya tadi tidak boleh agresif ya, dan tidak agresif juga. Jadi Anda harus betul-betul menggunakan bahasa yang baik. Lalu terakhir adalah di proofreading, dibaca oleh orang lain untuk dicek apakah sudah betul grammarnya, diksinya, tata bahasanya. Ini jadi salah satu tips bagaimana membuat yang namanya argumentatif essay. Jadi ketika nanti sudah memahami basic structure-nya ini, tinggal Anda memulai menulis. Ya, Anda bisa menulis tentang banyak hal ya yang ada di sekitar kita gitu ya. Yang umumnya ada kontras, compare, yang bisa dibandingkan, lalu ada sebab akibat, cause and effect gitu ya. Selain itu, conditional sentence juga ditampilkan biasanya tipe satunya dalam pembuatan kalimat argumentatif esai ini. Jadi Anda betul-betul harus memahami dulu konteks dalam argumentatif esai ini. Biasanya ini mahasiswa jangan asal menulis tanpa menggunakan yang namanya bukti, sitasi, sehingga argumentatif esainya ini kuat ya. Nah, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan perihal argumentatif esai. Sampai ketemu pada eh, pembahasan berikutnya. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.